Pada kenapa sih kalau lemes banget sih gue liat-liat? Kok gue kayak gue semangat doang, gue yang semangat, jangan. Kan habis mentok Otak nih panas. capek. Tapi harusnya kalian tuh kalau habis ujian tuh yang semangat, kan udah selesai, kita tinggal liburan doang kan. Yaudah ya. Capek dulu. Tanpa kayak banyak basa-basi, gue punya gosip nih. Masih Ngomong. panas Apaan nih. tuh? Coba dekat Ngomong, deh. ngomong. Oh lu nggak mau? Gak mau tapi maju ya. Badannya maju ya. Makanya penasaran dikit gitu Oh, ya. penasaran. Jadi Kenapa tadi tuh? habis UAS, gue buka aplikasi X. Oke. Ya, Twitter kan. Heeh. Gue liat tuh trending nomor 1 Aduh, di hot banget Indonesia. Hot banget Udah kan. viral ini. Nomor 1 di Indonesia. Panas, pokoknya udah Bajunya panas. biru-biru gini gak sih nomor 1? Gak boleh. Oke guys, lanjut. Pokoknya ini paketnya. Pokoknya ini beritanya masih panas. Nah, jadi tadi gue lihat tuh. Jadi itu tweetnya itu kayak gini, Twitternya itu ngomong kayak gini. Dia itu hamil, perempuan, mahasiswi seumuran kayak kita, 19 tahun. 19 tahun dia mahasiswi hamil. Di luar nikah. Dan dia adalah mahasiswi, coy. Hamil? Iya. Selamat datang di PAS. Podcast akhir semester. Podcast yang cuma ada di akhir semester doang. Ini episode pertama dan episode terakhir kita ya guys ya. Bener banget tuh Kak. Wis. Belum tahu Kak siapa. Kalau itu sebelum kita melaju lebih dalam lagi kita kenalan dulu. Dimulai dari aku, Rifa Kristalenta Rosiananda dengan NIM akhir 1022. Aku Salsabila Zahrani dengan NIM akhir 123. Aku Asma Deska dengan NIM akhir 125. Aku Selin dengan NIM akhir 046. Aku Sakti Putri dengan NIM akhir 032. Watashi Devendes nih ada 049. Kakaknya blasteran ya kak? Ayo. Arigato. Onecha. Naruto. Lanjut kenalan sama yang itu. Habil tadi sama kenalan yang itu Penasaran. Iya. Nah, intinya nih, cewek itu kan 19 tahun. Dia itu pacaran sama anaknya itu. Nih akhirnya tau gak dia berapa? Gak usah. Aduh, dong. Dia kan juga bukan anak uner deh. Gak tau ya, maaf. Nah, pokoknya cewek itu dia tuh pacaran sama anak petinggi di kota itu. Nggak tahu, nggak disebutin sih kotanya. Jadi kayak bener-bener Tinggi banget ya. Udah kelihatan sih, udah kayaknya kelihatan. bukan tetangga kita tapi gak tahu ya. Pokoknya dia itu pacaran lah sama si anak petinggi itu. Nah ternyata mereka itu berhubungan lalu hamil dan cowoknya nggak mau tanggung jawab. Malah disuruh aborsi, nggak make sense banget guys. Gila. Si cowoknya tuh aborsi si cewek. Iya. Cowoknya aborsi ya? Cowoknya kan bisa aborsi? Ceweknya dong. Oh. Ceweknya Karena dong. si cowoknya anak petinggi itu tadi. Iya, terus dia nggak mau media tahu, karena malu kan. Iya. Anak petinggi nanti takutnya namanya jelek. Iya, jabatan itunya Ngaruh juga ke ya. bapaknya Iya, gitu ya. ngaruh Gila, bakal. cowok-cowok zaman sekarang parah banget ya, gila Ya cowok. cowok zaman sekarang. Kakaknya kebetulan cowok. Bukan cowok ya. Sorry. Aduh kayaknya emang jiwanya ya. Baru keluar nih. Lanjut. Terus gimana Ya tuh? udah akhirnya dia nggak siap kan karena hal itu, akhirnya dia cerita di akun Twitter ini, terus ternyata trending. Berarti udah viral banget sekarang ya? Udah sih, udah gue lihat sih udah trending satu. Udah Terus trending dia satu juga nih ngerasa tuh finansialnya juga belum oke kan, mentalnya juga. Jadi Tapi kayak emang tempat-tempat yang viral-viral gitu biasanya kayak di Twitter gitu gak sih? Kayak biasanya pada rame-rame di Twitter gitu gak sih? Iya, bener banget soalnya Karena kayak bisa nge-share pakai anonimus gitu loh. Benar. jadi orang nggak perlu tahu kan Iya, kita tuh apalagi kayak- orangnya siapa. betul banget. Terus kayak X itu kan zaman sekarang ya. Kita tuh kayak kadang tuh gak punya safe place gitu gak sih? Terus kayak apalagi I see. iya kan, terus kayak ceweknya, cowoknya anak pejabat. Dia bukan siapa-siapa kan. Jadi kayak takut gitu gak sih kalau misalkan dia cerita ke orang-orang, takut dijudge karena dia gak punya power kan. Jadi kayak zaman sekarang orang-orang tuh kayak enak gitu loh cerita di X karena media sekarang udah berkembang banget gak sih? Dia tuh ngelakuin self disclosure tuh bukan cuman ke teman-teman di dekatnya aja, tapi ternyata ke publik juga. Apalagi itu jejak digital, makanya karena anonimus, makanya dia berani kayak gitu. Ditambah lagi mungkin karena dia itu si ceweknya ini tadi ya, dia tuh nggak ada orang-orang yang mau ngedengerin dia. Bisa banget sih. Iya sih. Nggak ada orang yang dengerin, itu istilahnya di sini tuh kayak critical thinking, yang dimana tuh dia tuh nggak ada orang yang bisa mengevaluasi dia, nggak ada yang bisa memberikan ketenangan ataupun solusi ke dia. Akhirnya dia memberikan alternatif kepada dirinya sendiri untuk dia cerita ke ex itu tadi. Bahkan si cowoknya aja nggak mau dengerin dia, bahkan dia memberikan sebuah Iya. solusi untuk aborsi. Di situ kan dia kayak udah nggak punya siapa-siapa gitu loh. Gua ngerasanya kayak gitu sih.
menurut gue ini komunikasinya nggak sehat sih mereka. Udah dari yang ceweknya yang koersif dan cowoknya yang legitimate power, udah kelihatan sih kalau emang komunikasinya nggak sehat. Dan perlu apa sih? Nah, dia ini sebenarnya kalau di komunikasi ya, kita kan anak komunikasi. Iya. Yo, anak betul. info Benar, banget benar, ya. benar. Komunikasi, aku Iki Areza. Oke. Sebenarnya ceweknya ini kan ada di kondisi yang tidak pasti, uncertain. Ini tuh sesuai sama salah satu teori di Ilkom guys, uncertainty reduction theory. Jadi harusnya si ceweknya ini punya gimana caranya strategi komunikasi dia itu biar mengurangi ketidakpastian. Tadi sebutin apa aja ketidakpastiannya? Cowoknya nggak jelas, toksik. Komunikasinya. Finansial, komunikasinya sampai dia curhat di X. Nah dia tuh harusnya bisa gimana ya caranya biar cowoknya ini mau listening, bisa pakai mediator, Komunikasi dua arah. komunikasi dua arah. Dan menurutku salahnya juga dari awal dia tuh self disclosure dalam hubungannya yang katanya Caca tadi itu nggak cuma dia lakuin di publik tapi di dalam hubungan itu juga. Si cowoknya nih menganggap self disclosure itu keterbukaan secara fisik aja tapi emosionalnya tuh nggak dapet gitu. Dan aku juga mau nambahin dikit terkait yang tadi, ketika dia sudah berhasil mendapatkan perhatian dari kalangan di X tadi, dia tuh udah dapet listening style ya dimana fokus sama emosi perasaan si orangnya ini tadi udah dirasakan sama orang-orang yang lain. Di situ dia udah dapet penerapan listening style itu tadi, dia udah didengerin lah istilahnya di situ kan. Misalnya kayak emang kenyataannya tuh kayak di dalam masalah ini tuh kan tentunya kita kalau bahas terlepas dari ini viral di X, ini kan ada masalah antar personal lah yang terjadi di antara mereka berdua gitu, di antara cowok dan cewek, dan mungkin kita nggak tahu secara mendetail apa yang terjadi sampai kok akhirnya bisa ada hubungan bantuan sendiri, apakah itu karena keterpaksaan atau karena sama-sama atau mungkin ada embel-embel dibohongi kayak tenang aja aku bakal tanggung jawab kan bapakku pejabat gitu misalkan kayak gitu kan. Apalagi nanti dia dijanjiin ntar kamu aman kok sama aku gini-gini. Iya. Gimik banget. Iya benar. Manipulatif. Balik lagi tuh kan mungkin karena ada keterikatan gitu loh, dan kayak mungkin awalnya keterikatan ini kalau di ilmu komunikasi itu ada tuh namanya itu ada 3 macam. Ada keterikatan aman, terus ada keterikatan menghindar, sama keterikatan cemas gitu. Jadi mungkin awalnya dia ngerasa aman, ada willingly untuk ngelakuin hal tersebut karena ya udahlah kan toh dia juga punya kuasa, jadi dia ada jaminan yang diberikan sama si cowoknya itu tadi gitu kan. Cuman kok makin lama kok kayak ketika udah hal ini terjadi, mungkin biasanya tau gak sih, biasanya kalau dicerita kayak gini kayak awalnya kayak iya bertanggung jawab gitu kan, kayak manis gitu, tapi lama-lama udah kamu bersih aja kayak gitu kan. Biasanya kan kayak gitu kan. Jadi kayak dari yang awalnya ini ke aman jadi mulai cemas dan akhirnya pindah ke menghindar. Pada akhirnya cewek sendiri tuh yang rugi, men. Kalian punya advice gak sih buat mungkin teman-teman yang mendengarkan, kalau kalian punya temen atau pasangan justru yang ternyata manipulator tuh gimana enaknya kita sebagai anak komunikasi gitu Kak? Dari siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Siapa yang Boleh ya, cepet. Sebenarnya ya di hubungan itu ada kunci-kuncinya guys. Harus empati, harus trust, harus saling bergantung, harus self disclosure tadi, sama understand. Jadi dia harus memahami. Itu 5 kunci hubungan. Nah kalau misalnya orangnya manipulatif, dia tuh biasanya nggak punya empati gitu loh. Sesukanya sendiri kayak cowok tadi. Dia merasa ada jabatan ya udah suka-suka dia. Oh, NPD. Iya, dan jadi kayak dari Star awal syndrome. hubungan mereka tuh udah bener kata Aca nggak sehat. Dan ini sebenarnya apalagi kalau mereka pacaran tuh ya, di KAP itu ada long term romantic relationship. Setuju banget. Jadi dari long term romantic relationship itu harusnya ada komitmen, ada kepercayaan yang lebih tinggi gitu kan. Menurutku pasangan itu dari awalnya aja udah gagal menegosiasikan komitmen mereka sih kalau menurutku ya. Tapi tetap pesan itu jangan lupa untuk mengedukasi anak-anak kalian supaya jangan ngambilin anak orang ya kan. Iya dong. Ya, jangan bener lupa lagi itu. Aduh. Dari sini kita bahas ceweknya mulu, tapi tetap bapak-bapak, ibu-ibu diedukasi Edukasi anak ya. cowoknya, ya. Anak cowoknya, anak ceweknya jangan mau gampang ketemu orang. Tepuk tangan maksudnya. Tepuk tangan. kita telepon. Itu maksudnya tepuk tangan. Beliau ya. Jangan ambil. Udah yang aja dulu yang paling bener. penting apa? Jangan salah pasangan. Jangan salah pasangan. Aman banget, Aman banget Kak. Apa kita harus bikin TikTok sekarang? Boleh. Oh, Bikin TikTok boleh tuh, tapi ditutup dulu ini. Oke, Jangan ditutup diakuin. dulu. Masa Oke. sampai semester besok? atau kita ngobrol sampai besok ini. Baik. Jadi gitu aja mungkin pembicaraan kita pada hari ini ya kan, untuk menutup di akhir semester kita yang sangat amat mungkin stres ya kan, tapi kita bisa saling sharing dan sonokan insight yang tentu baik banget buat Ada manfaatnya. semester-semester berikutnya Benar. gitu ya kan. Oke,
mungkin ini kita nggak akan bersama-sama, mungkin kita nggak tahu semester depan kita masih Akan bersama berkelompok lagi dan bener, bersama kita atau nggak ada enggak. yang tahu. Jadi Makasih yaudah ya. kita langsung ini aja lagi. Aku bangga banget guys sama kalian. Iya, aku juga bangga guys. Iya, Makasih ya bener-bener. guys sudah menemani di semester ini. Makasih ya setengah Podcast semester. akhir semester nanti apa ya juga belum angger gitu aja deh. Podcast akhir semester. Oke, Angger. Angger. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya kalau ada. Bye bye.